Perkenalkan, nama saya Stefanus Aldo, NIM saya 1910416861, kelas A1 pagi, mata kuliah ALB atau Analisis Lingkungan Bisnis, materi tentang bab 1 yaitu tentang analisis lingkungan bisnis, dosen Pak Adi Mursalim SEMM. Langsung saja saya bacakan tentang ringkasan saya. Pendahuluan, bisnis tidak beroperasi dalam ruangan hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruhan langsung pada acara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi yang kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan, yaitu utama seperti yang diilustrasikan pada gambar. Yang pertama ada ekonomi, politik dan hukum, demografi, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tentang dan peluang unik untuk bisnis. Definisi lingkungan bisnis. Definisi lingkungan bisnis ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks, pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar di dunia bisnis kita. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantungan atau pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlukan sebagai mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah serangkai atau seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikembalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dan berubah lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Ini mungkin dalam menerima input, mengembalikan output, dan menggunakan umpan balik untuk mendefinisi masuknya dan proses transformasi. Selain itu, organisasi tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi harus berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat berfungsi. Namun tingkat interaksi mungkin berbeda dan organisasi ke organisasi, dan dampak dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi berikut. Yang pertama ada penerimaan. Mereka menerima input produsen, menerima bahan mentah, pialang, saham, menerima informasi keuangan terbaru, dan otoritas lokal menerima data tentang kebutuhan perumahan. Yang kedua, mereka mengubah input produsen memproduksi barang-barang dan bahan mentah yang diingin representasikan oleh pialang, saham, informasi, dan otoritas lokal membuat rancangan perusahaan. Yang ketiga, mereka menghasilkan pabrik, menjual produk, nasihat, pialang, saham, dan penduduk lokal membangun rumah. Lingkungan bisnis yang dinamis. Di dalam eksternal terdapat teknologikal, ekonomi, politikal atau legal, demografi, sosial, kompetitif, dan global. Itu yang ada terdapat di dalam eksternal environment. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis.
Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang memengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah dan tingkat pendapatan naik, inflasi dan suku bunga adalah bidang lain yang merubah sesuai dengan aktivitas ekonomi melalui kebijakan yang ditetapkannya, seperti pajak dan tingkat suku bunga. Pemerintah berupaya untuk merangsang atau berprestasi di tingkat kegiatan ekonomi. Selain itu, kekuatan penawaran dan permintaan menentukan bagaimana harga dan kuantitas barang dan jasa berperilaku di pasar bebas. Lanjut, dipengaruhi politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan penerimaan atau pemerintah, jenis undang-undang yang diserahkannya, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah adalah 3 komponen iklim politik. Misalnya, perusahaan multinasional seperti General Electric akan mengevaluasi iklim politik suatu negara sebelum memutuskan untuk menetapkan pabrik di sana. Apakah pemerintah stabil atau mungkin kudeta mengganggu negara? Seberapa ketat peraturan untuk bisnis asing termasuk kepemilikan asing atas prioritas bisnis dan pembajakan, tarif impor, kuota, dan pembatasan ekspor juga harus diperhitungkan. Lanjut di faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dan di dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang seperti usia, jenis kelamin, dan ras dan etnis serta lokasi. Demografi membantu perusahaan menentukan pasar untuk produk mereka dan juga menentukan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Anda akan menghadapi demografi saat Anda melakukan studi bisnis. Demografi inti. Demografi ini adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis di saat ini harus berurusan dengan preferensi, belanja, unik dan generasi yang berbeda, yang masing-masing memerlukan pendapatan pemasaran dan barang serta jasa yang dipertargetkan untuk membutuhkan mereka. Misalnya lebih dari 75 juta anggota generasi milenial lahir antara tahun 1981 dan 1998. Pada tahun 2017 mereka melampaui generasi baby boomer sebagai generasi terbesar di Amerika. Dampak pemasaran generasi milenial terus menjadi sangat besar. Mereka adalah orang-orang muda yang paham teknologi dan makmur dan ratusan miliar dolar untuk dibelanjakan, dan mereka membelanjakan uangnya dengan bebas meskipun mereka belum mencapai pendapatan puncak dan menghabiskan bertahun-tahun. Lanjut ke faktor sosial. Faktor sosial, sikap, nilai etika dan gaya hidup kita mempengaruhi apabila atau bagaimana, di mana dan kapan orang memberi produk atau layanan. Mereka sulit untuk berprediksi, definisikan dan diukur karena mereka bisa sangat objektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahap kehidupan yang berbeda. Perkembangan ini meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan pemerintah akan barang dan jasa yang berhemat waktu, mengubah pola belajar keluarga, dan mempenuhi kemampuan individu untuk mencapai keseimbangan kehidupan kerja. Lanjut ke materi selanjutnya tentang keseimbangan menjadi mudah di H dan R block. Untungnya di tim manajemen di H dan R block tidak hanya
percaya dalam mempertahankan budaya yang kuat, tetapi juga mencoba menawarkan fleksibilitas kepada lebih dari 70.000 karyawan dan bekerja musiman di 12.000 kantor di retail di seluruh dunia. Berbasis di Kansas City, Missouri, dan dibangun di atas budaya memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. H&R Block baru-baru ini menobatkan sebagai bisnis AS atau Amerika Serikat teratas dengan keseimbangan kehidupan kerja terbaik oleh situs pencarian pekerja online. Analisis lebih dari 10 juta ulasan perusahaan oleh karyawan para peneliti, Indeed mengidentifikasi 20 perusahaan teratas dengan keseimbangan kehidupan kerja terbaik. H&R Block memimpin daftar 2017, diikuti oleh pemberi pinjaman hipotek New York Capacity Pudding Corporation, rantai makanan cepat saji In-N-Out Burger, mengecerkan makanan Texas HED atau HEB, dan perusahaan layanan kesehatan Kaiser Permanente antara lainnya. Ada menurut Paul Walt, Wakil Presiden Senior Bidang Budaya dalam Malaysia, 4 dari pihak organisasi merupakan faktor kunci dalam membantu karyawan mencapai keseimbangan. Lanjut ke teknologi. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengaruh sains dan teknik untuk memecahkan masalah produk atau produksi dan organisasi. Peralatan dan perangkat lunak baru yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dapat menjadi salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh orang pekerja. Kemampuan ini sebagai suatu bangsa untuk memelihara dan membangun kekayaan sangat tergantung pada kecepatan dan efektivitas yang digunakan dalam menggunakan teknologi. Untuk menemukan dan menyesuaikan peralatan yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas manufaktur, untuk mengembangkan produk baru, dan untuk memproses informasi dan budayanya secara instan tersedia di seluruh organisasi dan untuk pemasok dan pelanggan. Konsep lingkungan bisnis. Konsep adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dan maksud dapatkan laba. Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tetap mereka dan organisasi fungsi. Lingkungan bisnis ini adalah kumpulan kondisi peristiwa dan menyaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi divisi. Karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, ia harus bekerja dalam merangka dan disediakan oleh masyarakat, dan konstituensinya tak terhitung banyaknya. Demi sederhananya, kekuatan lingkungan dapat diklarifikasi menjadi 2 kategori. Pertama ada lingkungan internal dan yang kedua ada lingkungan luar. Lingkungan internal ada terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, dan pemilik dan dewan direksi, karyawan unik lain dan organisasi dan serikat pekerjaan. Sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar, batas organisasinya. Tentu saja batas yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternal yang selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Lanjut, di lingkungan bisnis. Lingkup lingkungan bisnis. Lingkup
organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Dalam proses ini, kita umumnya memasukkan lingkungan SPIK dan lingkungan umum, lingkungan terkendali dan lingkungan tak terkendali, lingkungan makro dan lingkungan mikro dan makro. Lingkungan organisasi membantu atau mempengaruhi manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Lingkungan organisasi terdiri dari dua faktor mempengaruhi organisasi. Selain itu, organisasi mengambil input seperti bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan, mengubahnya menjadi produk atau layanan, mengirimkannya kembali sebagai output ke lingkungan. Lingkungan organisasi terdiri dari dua jenis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup semua kekuatan yang ada di dalam organisasi dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi organisasi dan kinerjanya. Faktor lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam suatu organisasi dan memberikan kekuatan dan penyebab kelemahan dalam proses manajemen. Kekuatan ini adalah pemilik dan pemegang saham, dewan pengatur, karyawan, organisasi, budaya, dan lain-lain. Lingkungan eksternal menggabungkan semua faktor yang berada di luar organisasi dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini umumnya didefinisikan sebagai semua faktor di luar organisasi dan relevan dengan organisasi. Artinya faktor eksternal mempengaruhi organisasi dalam konteks luar. Lingkungan bisnis. Ada 5 kebutuhan utama penting bagi perusahaan bisnis untuk terus mempengaruhi tentang lingkungan eksternal di sekitarnya, karena yang pertama ada, jika suatu badan usaha menyadari fakta bahwa lingkungan menjadi tidak bersahabat, maka secara individu atau sesama dengan badan usaha lain dapat melakukan upaya untuk membuat lingkungan menjadi ramah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, informasi tentang perubahan yang terjadi di lingkungan memungkinkan perusahaan bisnis untuk menyesuaikan diri sendiri. Yang ketiga, mereka mengetahuinya tentang perusahaan atau perubahan lingkungan. Badan usaha tetap waspada dan dinamis. Yang keempat, keberhasilan suatu badan usaha sangat bergantung pada kesadaran tentang lingkungan sekitarnya. Yang kelima, yang terakhir, perusahaan bisnis dapat mengembangkan dirinya sendiri saat dan ketika perubahan yang menguntungkan terjadi di lingkungan. Oleh karena itu, pengabaian terhadap perubahan lingkungan terbukti saat merugikan. Lanjut. Ada 7 faktor utama yang mempengaruhi bisnis: demografi, ekonomi sosial, politik, teknologi, global, dan alam. Yang pertama ada demografi, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan faktor teknologi, faktor global, dan faktor alam. Demografi. Faktor demografi biasanya digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Faktor-faktor ini mudah dimengerti dan diukur sehingga mudah digunakan dalam perusahaan strategi. Faktor demografi termasuk usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, dan siklus keluarga, pendidik pekerjaan, pendapatan agama, ras, dan bangsa. Ini adalah akar dari banyak perubahan dari masyarakat. Lanjut. Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Secara umum dapat hubungan positif antara pendidikan dan pekerjaan dan dapat karena pengaruh hubungan antara faktor-faktor tersebut, maka orang berpendidikan tinggi akan mendapatkan kinerja dengan gaji yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Faktor yang kedua tentang ekonomi. Faktor ekonomi menentukan sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi.
Keputusan strategi dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, manajer harus memantau lingkungan ekonomi secara terus-menerus. Berikut ini adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan ekonomi bisnis. Yang pertama ada sistem ekonomi, yang kedua ada industri, yang ketiga ada infrastruktur, yang keempat ada penghapusan ketidakseimbangan regional, yang kelima referensi ekonomi, yang keenam ada per kapital dan pendapatan nasional, yang ketujuh ada perencanaan ekonomi dan pertanian, yang kedelapan ada sektor keuangan dan fiskal, yang ketujuh kontrol harga dan distribusi. Selanjutnya yang terakhir ada sumber daya manusia. Daftar di atas merupakan campuran dari faktor makro dan mikro ekonomi. Faktor utama lingkungan ekonomi adalah suku bunga, tingkat pengangguran, tren indeks, dan harga konsumen dalam PDB, kontrol upah dan harga, ketersediaan kredit, disposable dan ikon dan sebagainya. Lanjut di faktor ketiga yaitu sosial dan budaya. Faktor sosial yang mempengaruhi bisnis perusahaan meliputi nilai kepercayaan, sikap pendapatan, dan gaya hidup. Ini bersimbangan dari kondisi budaya, ekologi, geografi, agama, dan pendidikan dan etnis. Tren sosial budaya membentuk cara orang hidup, bekerja, memproduksi, dan mengkonsumsi. Perubahan lingkungan sosial budaya menciptakan jenis konsumen yang berbeda dan akibatnya membutuhkan akan produk dan layanan yang berbeda pula. Dalam lingkungan sosio budaya yang berubah, perusahaan perlu menggunakan strategi yang berbeda. Misalnya merubah gaya hidup, menciptakan pemerintahan akan barang-barang modis seperti celana jeans, ponsel, klub, taman hiburan, dan sejenisnya. Begitu pula dengan peningkatan presentasi kebutuhan wanita bekerja terhadap makan siap saji yang semakin meningkat. Lanjut ke faktor keempat yaitu politik. Pengaruh lingkungan politik pada bisnis sangat besar. Sistem politik yang berlaku di suatu negara memutuskan, mempromosikan, membina dan mendorong, melindungi, mengarah, dan mengendalikan kegiatan bisnis negara tersebut. Sistem politik yang stabil, jujur, efisien, dan dinamis menjamin partisipasi politik masyarakat dan menjamin keamanan pribadi warga negara. Itu adalah faktor utama yang membangun ekonomi. Sistem politik terdiri dari 3 lembaga vital, yaitu legislatif, eksekutif, dan pemerintahan yang yudikatif. Legislatif juga disebut parlemen adalah badan politik keputusan. Eksekutif juga menyebut pemerintah pelaksanaan dan menegakkan apapun yang telah diinput oleh parlemen. Kehakiman memantau tidak parlemen dan eksekutif. Pengendalian mengidentifikasi setiap kali dua lainnya tentang dengan kepentingan umum atau langgar jaminan konstitusi atau konstitusional. Faktor yang kelima itu teknologi. Dari semua segmen lingkungan eksternal, lingkungan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar pada bisnis selama 150 tahun terakhir. Teknologi berkembang pesat. Karena teknologi mungkin mereka melakukan jarak, kontrol, angka kelahiran, menyelamatkan nyawa, melestarikan dan mendistribusikan energi, menemukan bahan mentah baru dan mengganti bahan baku yang sudah ada, dan seterusnya. Dampak perkembangan teknologi sejauh strategi tidak hanya dapat tetapi juga jangkauannya yang jauh. Lanjut ke faktor yang keenam yaitu ekologis atau alami. Ekologi mencakup pada hubungan antara manusia dengan alam dan antara elemen alam itu sendiri.
manusia, udara, tanah, batu, daratan, flora dan fauna, sungai, laut, dan pegunungan harus hidup bersama secara harmonis. Tetapi harmonis tergantung oleh pembangunan industri limbah yang mereka buang, kebisingan yang mereka hasilkan, asap yang mereka keluarkan, dan pemanfaatan sumber daya secara masif menyebabkan gangguan ekologi. Bisnis bukanlah satu-satunya penjahat. Ini adalah polutan lainnya juga. Kebakaran hutan, kegiatan pertanian, banjir, gempa bumi, dan gunung berapi memang menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia sendiri merupakan pencemar tertinggi. Faktor ketujuh, global atau internasional. Globalisasi bisnis memberikan peluang untuk mengakses pasar potensial yang lebih besar dan faktor-faktor produksi. Tingkat perusahaan, globalisasi berarti dua hal. Satu, perusahaan berkomitmen kuat dengan berada lokasi manufaktur di seluruh dunia dan menawarkan produk di beberapa industri terverifikasi. Kedua, kemampuan bersaing di pasar domestik dan pesaing asing. Bagaimana globalisasi bisnis melibatkan banyak risiko seperti politik, sosial, dan ekonomi. Lanjut ke materi selanjutnya. 4 fitur utama lingkungan bisnis: lingkungan dinamis dan lingkungan multidimensi, lingkungan kompleks, dan lingkungan mempengaruhi organisasi. Yang pertama, fitur pertama, lingkungan itu dinamis. Perubahan lingkungan terkait dalam sejauh mana lingkungan organisasi dinamis dan selalu berubah. Perubahan lingkungan terjadi di area seperti produk, pasar, hukum, dan teknologi. Namun beberapa faktor lingkungan seperti teknologi dan faktor lingkungan yang kompetitif seperti lingkungan teknologi dan pesaingnya berubah lebih cepat daripada lingkungan politik. Demikian dengan demikian. Faktor yang kedua yaitu lingkungan multidimensi. Lingkungan memiliki praktek multisegi. Secara umum, partisipasi mengamat dan membutuhkan waktu atau bentuk dan karakter lingkungan. Karena lingkungan adalah proses yang selalu berubah tertentu dalam mengembangkan dapat dianggap oleh pengamat yang berbeda dalam perspektif yang berbeda. Perubahan lingkungan dapat diperlukan sebagai peluang antara rancangan oleh pihak terkenal dampak. Misalnya, globalisasi dapat dianggap sebagai peluang oleh konsumen karena mereka mengharapkan produk yang murah dan berkualitas dari produsen. Namun bagi produsen pribumi, globalisasi merupakan ancaman dari pesaing asing. Yang ketiga, lingkungan itu kompleks. Dalam arti ini mencakup pada jumlah elemen dalam lingkungan organisasi dan pengaruh organisasi tentang elemen-elemen ini dan dampaknya. Pada dasarnya lingkungan terdiri dari berbagai faktor, organisasi, kondisi, dan pengaruh yang berasal dari perspektif yang berbeda. Lanjut saja ke faktor yang keempat, lingkungan mengaruhi organisasi. Kekuatan yang membentuk lingkungan berada di luar batas organisasi dan oleh karena itu di luar kendali manajemen. Kekuatan ini seperti sosial, politik, ekonomi, teknologi persaingan, dan lain-lainnya. Dapat didampakkan besar dapat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ringkasan saya di sini, lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik dan hukum, demografi, sosial persaingan global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengaruh rendah, dan tingkat pendapatan naik, lingkungan politik membentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis, jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri.
dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital ada orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dan generasi yang berbeda yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa yang berbeda. Populasi menjadi semakin beragam. Saat ini minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi AS atau Amerika Serikat. Dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkatkan secara signifikan. Dan perusahaan menggambarkan produk dan mempunyai pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk memprediksi, mendefinisasi, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahap kehidupan yang berbeda. Di sini ada pertanyaan diskusi, ada 5 soal. Saya akan menjawab soal yang pertama. Bagaimana dukungan manajemen atas keseimbangan kehidupan kerja karena membantu keuntungan perusahaan? Jawaban saya di sini membantu meningkatkan kuantitas, team building, dan hubungan di antara karyawan sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan sama sekali terbuka dengan kehadiran keluarga dan menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Yang kedua, apa yang dapat dipelajari organisasi dari blok H dan R dalam hal menawarkan fasilitas karyawan, mendorong waktu pribadi untuk kerja bahkan selama musim pajak yang sibuk. Jawaban saya di sini membuat komitmen untuk membantu kinerja, mencapai keseimbangan hidup kerja dan yang sehat, tidak hanya membantu karyawannya tetapi juga membantu H dan R blok. Mempertahankan kerja di pasar, tenaga kerja yang taat di mana individu terus memiliki pilihan ketika datang ke tempat dan untuk siap mereka ingin kerja. Yang ketiga, tentukan komponen lingkungan bisnis internal dan eksternal. Jawaban saya di sini lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, memiliki dan dewan direksi, karyawan. Unik lain dari organisasi dan peringkat pekerjaan. Lingkungan eksternalnya di sini, lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar, batas organisasinya. Tentu saja batas yang memisahkan organisasi dan lingkungan eksternalnya selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Lanjut saja yang ke nomor 4. Faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? Jawaban saya di sini yang pertama ada faktor demografi, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial, yang keempat ada faktor politik, yang kelima ada faktor teknologi, yang keenam ada faktor global, dan yang ketujuh ada faktor alam. Ini adalah faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang terakhir, yang kelima, mengapa pergeseran demografi dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru untuk bisnis? Jawaban saya di sini, perubahan ini sudah pasti diikuti oleh perubahan nilai sosial yang terkandung di masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat dan pengaruh dari revolusi industri akan mengisi nilai-nilai sosial yang baik. Ini dapat bahkan di era ini akan terkesan lebih banyak mengabaikan nilai-nilai yang baik dan perlu
di masyarakat saat ini, dan kreatif lokal yang ada akan terjadi pergeseran nilainya, dan ini sudah diserahkan dari mulai revolusi industri. Baik, hanya ini hasil diskusi saya. Terima kasih.